Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hukum sholat id, hukum sholat hari raya di rumah. Sebelum kita bahas sholat hari raya di rumah, maka sebaiknya kita telusuri bagaimana sebenarnya hukum sholat hari raya itu sendiri. Di dalam 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dua-duanya ini mengatakan hukum daripada sholat hari raya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikokohkan. Imam Hanafi mengatakan hukum sholat hari raya adalah wajib. Sedangkan Imam Ahmad atau Imam Hambali mengatakan hukum sholat id adalah wajib kifayah. Mayoritas penduduk Indonesia ini menganut madhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu hukum daripada sholat id atau sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikokohkan. Baik, sekarang kita bahas hukum sholat hari raya di rumah. Perempuan, ini kita bahas perempuan dulu. Perempuan yang cantik atau perempuan yang suka berdandan, suka bersolek, maka la yutlabu al-hudur ma'al jamaah min imra'atin jamilah wala dzati hay'ah. Jadi tidak dianjurkan perempuan tadi itu, perempuan cantik, kemudian perempuan yang suka berdandan, ini tidak dianjurkan hadir berjamaah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Kemudian di manakah kita itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat id, sholat hari raya? Yang pertama, kita dianjurkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di masjid. Kapan? Ini tasa'a kalau masjidnya cukup. Kalau tidak cukup maka dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu sebagian masyarakat di perkotaan, mungkin juga ada di sebuah daerah itu mengadakan sholat Idul Fitri di sebuah lapangan. Karena masjidnya kecil, tidak cukup, akhirnya dijadikan satu. Dan itu tidak masalah. Nah, sekarang bagi orang laki-laki atau perempuan tadi yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di luar, tidak melaksanakan sholat id di masjid, maka bagaimana hukumnya mereka melaksanakan sholat id di rumah? Hukum melaksanakan sholat id di rumah itu boleh. Jadi tidak ada alasan, wah saya tidak usah sholat id misalnya, karena saya tidak bisa keluar rumah. Sholat id aja di rumah. Perempuan, wanita yang mungkin sibuk di rumahnya untuk mengurusi masak, mengurusi anak dan lain sebagainya. Laki-laki yang mungkin ketepatan tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mudik, kontrakan di kos-kosan, mungkin dia bisa melaksanakan sholat id di rumahnya. Adapun caranya ada 2. Sholat Idul Fitri misalnya, dia bisa laksanakan dengan cara yang sangat ringan sekali. Yang pertama, dia cukup niat. Caranya melafadzkan niatnya usolli sunnatan bi'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi dia bersamaan dengan takbir, saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat, adaan karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, bersamaan dengan takbir. Kemudian dia sholat seperti biasa, sebagaimana sholat qobliyatas subuh 2 rakaat, kemudian salam. Itu yang paling ringan. Nah, kalau ingin sempurna, maka pelaksanaannya sholat itu adalah, nah ini yang kedua, yaitu niat tadi bersamaan dengan takbiratul ihram, usolli sunatan Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adzanillahi ta'ala. Sholat yang sendiri ini sendirian. Niat, saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat adaan karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia membaca doa istiftah. Nah, doanya Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu, setelah membaca doa iftitah, maka dia laksanakan takbir 7 kali di rakaat pertama. Allahu Akbar. Setelah itu baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Setelah itu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian di rakaat pertama dia sunnah membaca surat Qaf. Nah, setelah itu rukuk, sujud, kemudian rakaat yang kedua dia langsung takbir. Takbirnya berapa kali? Yaitu sebanyak 5 kali. Ini yang kedua. Setelah takbir seperti biasa membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 5 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ayat surat yang di rakaat yang kedua sunnah membaca surat Iqtaraqat. Jika tidak hafal, maka di rakaat yang pertama disunnahkan untuk membaca surat Al-A'la. Di rakaat yang kedua disunnahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Jadi itu tadi caranya, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat Id atau sholat hari raya. Sholat hari raya di rumah dihukumi boleh. Kita laksanakan saja sholat. Kalau mungkin kita bisa laksanakan di luar, di masjid atau di lapangan, silahkan berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri kita laksanakan dengan cara itu tadi. Wala yakhtubu, tidak usah melaksanakan khutbah. Jadi kalau sholat sendirian, sholat hari rayanya tidak usah khutbah. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.